Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kenalkan, saya Wahyu Diki Putra, CGP Angkatan 10 berasal dari Kabupaten Solo. Nah, pada saat sekarang ini saya akan melakukan supervisi dalam pembelajaran dan saya sudah ditemani oleh salah seorang guru cantik hari ini. Ya, kepada Ibu silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Amelia Linta, biasa dipanggil Linta. Saya guru dari SMK 1 Bina Kalang dan mengajar mata pelajaran fisik. Pada kesempatan kali ini, supervisi untuk memenuhi tugas modul 2.3 tentang supervisi dalam pembelajaran. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menyampaikan apa tujuan saya melakukan supervisi. Nah, adapun tujuan melakukan supervisi di sini adalah untuk melihat sejauh mana berjalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemudian Bu Linta, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Guru yang akan saya supervisi. Nah, kalau saya boleh tahu materi apa kira-kira yang nanti Ibu akan sampaikan nanti di dalam kelas? Oke, karena bertepatan ini karena awal tahun pelajaran dan materi yang pertama di sini ini adalah tentang listrik statis. Ya, listrik statis. Oke, Bu Linta. Oke, kemudian untuk materi listrik statis di kelas 12 ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa Ibu untuk materi ini? Oke, tentunya siswa paham ya. Yang pertama dulu paham apa itu yang disebut dengan listrik statis itu apa, kemudian apa faktanya dulu tidak tadi, kemudian sekarang mereka tahu bagaimana penerapannya yang kalau bentuk aplikasi bisa berupa soal-soal atau nanti bisa berupa project yang akan mereka aplikasikan di tersebut. Iya, terima kasih Bu Linta. Kemudian kita lanjutkan dari materi listrik statis yang nantinya akan dipelajari oleh siswa. Kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai pada materi ini, Bu? Tentu saja areanya meliputi aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan. Jadi mereka di dalam pengetahuan itu mereka tahu apa itu konsep tentang listrik statis, kemudian mereka bisa memanfaatkan mengaplikasikannya, kemudian bisa membuat satu proyek yang ada kaitannya dengan listrik statis. Iya, rancangan pembelajaran seperti apa yang telah Ibu persiapkan untuk mengajarkan materi listrik statis ini? Oke, tentunya yang pertama saya bisa membuat modul ajarnya dulu ya. Iya. Kemudian saya membuat apa namanya itu media pembelajarannya. Saya menggunakan ada nanti beberapa video, kemudian ada menggunakan APD, dan untuk menggunakan video itu tentu saya memerlukan VCD proyektor, kemudian saya menggunakan handphone, kemudian menggunakan menggunakan komputer atau laptop untuk menampakkannya, menerangannya juga. Saya memerlukan speaker supaya suaranya jelas terdengar. Kemudian untuk strateginya atau strategi pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran berbasis PBL ya. Iya. Problem Based learning. Iya, terima kasih Bu Linta. Kemudian karena ini merupakan proses awal kita melakukan observasi, dan nantinya mungkin saya akan meminta izin kepada Ibu untuk masuk ke dalam kelas dan melihat Ibu mengajar di dalam kelas. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa kita kita lakukan eksekusi di dalam kelas, Bu, kira-kira? Tanggal 18 Juli 2024 ini. Sebenarnya saya ada mengajar di kelas 12 F7. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Bu Linta. Kira-kira karena nanti kita akan melakukan supervisi di dalam pembelajaran, kira-kira apa yang menurut Ibu apa yang diharapkan dari supervisi ini, Bu? Oke. Banyak yang saya harapkan dari kegiatan supervisi ini. Yang pertamanya tentu saya akan melihat bagaimana evaluasi terhadap pembelajaran yang saya laksanakan selama ini dan yang akan saya laksanakan juga. Jadi nanti mohon masukannya juga Bapak Diki, kalau itu saya nanti bisa mengevaluasi diri, ya artinya refleksi
sendiri terhadap saya sendiri dan juga untuk pemerintah seluruh. Mudah-mudahan kita saling membantu sehingga nanti apa yang diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah video untuk pra observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Gunung Talang. Mudah-mudahan kedepannya proses supervisi di dalam kelas itu berjalan dengan lancar. Saya akhiri, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah ada Ibu perlihatkan video kecil kemarin. Musim hujan mulai datang. Fenomena menarik ada saat musim hujan, yaitu turunnya awan-awan hujan dan munculnya fenomena petir. Proses terjadinya petir mulai dari susunan awan cumulonimbus yaitu itu kristal es yang muatan positif petir awan ke awan atau cumulus yang biasa disingkat CC. Adalah petir yang terjadi antara awan. Dua petir itu cukup berbahaya untuk aktivitas penerbangan. Yang ketiga, petir dalam awan atau intermoon. Hasil terjemahan Fakta akan terjadi dalam kehidupan sehari. Hubungannya dengan pelajaran kita di mana? Ya, nanti kita akan mengkaji secara atur, listrik, statis. Apa itu listrik statis? Kenapa kamu mengatakan bahwa bakteri itu adalah satu di antara fakta listrik statis? Yang Anda ambil kesimpulan dari yang pendapatnya di depan tentang hal yang sudah kita tonton dan sudah kamu rangkum coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kesimpulan yang dapat saya tarik dari video yang saya tampilkan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya ada beberapa pengertian mengenai petir, yang mana petir dihasilkan dari elektron positif dan elektron negatif yang dihasilkan oleh awan, baik elektron positif yang dihasilkan oleh awan maupun elektron positif yang dihasilkan oleh udara di sekitar awan maupun yang dihasilkan oleh tanah beradu atau bergesekan. listrik statis itu adalah perpindahan muatan yang terjadi secara simultan. Tadi Sri mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa petir itu adalah fakta dari listrik statis. Dia menghasilkan, malah bisa menghasilkan ribuan arusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Diki Putra. Saya adalah CGP Angkatan 10 berasal dari Kabupaten Solo. Dan saya sudah melakukan observasi
di dalam kelas. Nah, hari ini saya bersama salah seorang rekan sejawat. Kepada Ibu silakan untuk memperkenalkan diri, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Yuda Amelia Winta, guru fisika di SMA 1 Gunung Talang. Oke, terima kasih Bu Winta. Jadi setelah kita melakukan tadi saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Bu Winta. Yang pertama adalah setelah dilakukan supervisi tadi Bu, kira-kira apa perasaan Ibu setelah disupervisi? Makasih Pak Diki. Ya. Jadi saya merasa lega gitu Pak Diki, setelah saya disupervisi, saya bisa melihat bagaimana antusiasnya siswa-siswa karena gimana? Karena sebelum saya melakukan Bapak Diki melakukan supervisi ini, saya sudah mempersiapkan diri semaksimal yang saya mampu gitu ya. Saya sudah mempersiapkan bahan ajar, media pembelajaran, dan juga tentunya sudah mempersiapkan secara lebih dalamnya tentang materi ajar yang akan saya berikan tadi itu. Iya, Pak. Jadi apalagi melihat suasana kelasnya yang sangat aktif, saya merasa sangat senang, dan walaupun ada Bapak Diki di belakang yang melakukan supervisi kepada saya, tapi alhamdulillah tidak membuat saya agak grogi atau gimana gitu, karena saya merasa kegiatan supervisi ini sangat penting bagi pembelajaran Bapak Diki. Iya. Berarti perasaan Bu Winta sangat senang ya setelah saya dilakukan supervisi, walaupun ada orang yang melihat kita di dalam kelas. Baiklah Bu Winta, kita lanjutkan. Nah, setelah kita lakukan supervisi tadi, kira-kira menurut Ibu hal positif apa yang sudah Ibu lakukan? Yang jelas, di waktu kita jadi artinya saya mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan supervisi, mulai dari media, mulai dari modul ajar, kemudian LKPD dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bu Winta, dari observasi yang sudah kita lakukan di dalam kelas, kira-kira Ibu Winta ada tidak mengalami kendala-kendala saat tadi kita melakukan observasi, Bu? Oh iya, untuk ada sedikit Pak Diki. Kebetulan tadi saya menggunakan speaker, dan speakernya itu memang ada sebenarnya saya minjam speaker teman, jadi ternyata menyambung ke bluetoothnya itu agak terkendala tadi, sehingga agak memakan waktu beberapa menit untuk connect ya. Oke. Tapi bisa teratasi ya Bu ya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan terakhir untuk Bu Winta. Nah, dari dilakukannya supervisi ini, kira-kira apa harapan Ibu terhadap supervisi di masa depan? Oke. Sebaiknya memang kegiatan supervisi ini tentunya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester, karena saya pribadi merasakan manfaatnya, di mana kita bisa melakukan evaluasi atau bisa melakukan refleksi diri terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan. Kan biasanya kita merasa apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar ya, tetapi ternyata setelah kita melakukan supervisi ada beberapa masukan dari supervisor yang akan membuat kita merasa mendapatkan ilmu lagi, karena kita bisa saling sharing, dan insya Allah itu bisa kita terapkan di materi yang lain gitu, dan pada kesempatan yang lain. Oke, mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Winta. Sekarang kita sudah tiba di ujung waktu. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita lakukan, di mana saya selaku supervisor dan Bu Winta adalah guru yang disupervisi, mudah-mudahan target yang kita inginkan dapat tercapai. Nah, sekian dulu Bapak dan Ibu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang melihat video tersebut. Kita akhiri, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.